Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Aisyah Sekar Kinanti. Perkenalkan nama saya Hanifah Salma Hidayat. Perkenalkan nama saya Sinta Nurhamisya Kaplale. Perkenalkan nama saya Nurhaliza Iskandar Alam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang multikulturalisme suku bangsa, agama, dan ras. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, sehingga Indonesia dikategorikan negara multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Faktor utama yang mendorong terbentuknya multikulturalisme adalah latar belakang, kondisi geografis, dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Dalam konteks ini pula, multikulturalisme masyarakat dapat memunculkan sifat-sifat tertentu dalam kelompok masyarakat yang ada. Sifat-sifat tersebut diantara lain dapat terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain, menciptakan struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Integrasi sosial tumbuh di atas kepaksaan dan saling terketergantungan dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Baik, saya Nurhaliza Iskandar Alam akan menjelaskan tentang multikulturalisme suku bangsa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki beragam macam budaya, bahasa, suku, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Menurut Asmuri bahwa kemajemukan budaya di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki sekitar 300 suku, 200 bahasa daerah, dan ribuan aspirasi kultural. Maka dalam interaksi sosial dituntut untuk bersikap toleran. Mengapa demikian? Karena dengan sikap toleran kita dapat terhindar dari perpecahan, dapat meningkatkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan, meningkatkan rasa nasionalisme, dan memudahkan mencapai mufakat. Contohnya seperti saya yang berasal dari Maluku Utara, di mana mempunyai lingkungan yang jauh berbeda dengan di Jogja. Di sana kita berbicara dengan lantang, sedangkan di Jogja memiliki cara berbicara yang lembut. Oleh karena itu, saya harus bersikap toleran, yaitu dengan menghargai cara pembicaraan di Jogja, dengan menyesuaikan nada bicara di lingkungan Jogja agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang menjadi konflik. Sikap toleran juga ialah menjunjung sikap menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dari kalangan manapun. Sejalan dengan pendapat tersebut, Slamet juga menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural berasal dari keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama. Sehingga untuk membangun harmoni sosial perlu toleransi dan menghapus sikap primordial. Nah, apa itu sikap primordial? Sikap primordial tersebut yaitu sebuah pandangan yang memegang erat hal-hal yang ditanamkan sejak kecil, baik itu mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan hal-hal lain yang sudah ada di lingkungan pertamanya. Lalu mengapa dalam membangun harmoni sosial perlu menghapus sikap primordial? Karena primordialisme dianggap bisa menghambat modernisasi, merusak integrasi nasional, dan proses-proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kita perlu menghapus sikap primordial agar terhindar dari konflik antar suku. Salah satu contoh konflik antar suku yaitu konflik suku Dani dan suku Moni. Konflik tersebut terjadi dikarenakan rebutan lokasi lahan untuk jalan Trans Nabira. Akibat perang antar suku ini, belasan orang dari kedua belah pihak mengalami luka-luka. Mereka dievakuasi ke rumah sakit yang berbeda di Timika. Nah, itulah dia pentingnya sikap primordialisme dihapus. Keberagaman masyarakat Indonesia dituangkan dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Moto tersebut melambangkan segala perbedaan kultural sebagai dasar kebijakan nasional, doktrin, filosofis, ideologis, dan realitas sejak awal pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat kultural. Indonesia terdiri dari 700 bahasa yang digunakan sehari-hari oleh setiap kelompok masyarakat pemakainya. Indonesia juga memiliki penduduk yang berbeda agama, yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Indonesia juga memiliki tradisi yang berasal dari nenek moyang setiap suku bangsa. Yang kedua, multikulturalisme agama.
Agama dalam perspektif sosiologis menurut Casram memiliki peran dan fungsi ganda, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Maksudnya adalah peran agama secara konstruktif akan membuat ikatan agama menjadi lebih ketat, bahkan sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Maka karena agama, sebuah komunitas atau masyarakat akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang utuh dan bersatu. Sebaliknya, secara destruktif, agama juga mempunyai kekuatan merusak, memporak-porandakan persatuan, dan bahkan dapat memutus ikatan tali persatuan. Hal tersebut menjadikan suatu konflik yang berlatar belakang. Agama sulit diprediksi kesudahannya. Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi, sehingga agama bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek implementasi, mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural, inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Pemahaman agama sebagai salah satu pilar penting dalam bentuk masyarakat adil dan sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan. Artinya, keinginan penuhaan atas pemahaman sendiri dan menganggap yang lain sebagai golongan sesat harus diberantas, sebab pada hakikatnya tidak ada kebenaran apapun yang menginjak dan meniadakan kebenaran lain. Ada pula efek negatif yang dalam hal masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk dalam agama. Pertama, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk agama yang berbeda pula. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan terhadap masalah-masalah tertentu yang dapat bergesekan. Kedua, agama memiliki ambisi berupa misi untuk menyebarkan ajaran seluas-luasnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Namun, demikian pada masyarakat yang telah beragama, seolah-olah timbul pandangan yang menyatakan terjadinya perebutan umat atas agama tertentu. Ketiga, dalam internal agama itu sendiri terkadang terjadi suatu perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajarannya, sehingga muncul aliran-aliran baru dalam agama tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang haus akan berita kebenaran. Perbedaan cara pandang juga dapat menimbulkan kaum ekstremis pada agama tersebut yang mengakibatkan fanatisme, sempit, dan penguncian diri terhadap pandangan lain. Multikulturalisme ras. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Negoroid yang berkulit hitam dan rambut keriting, Mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, Kaukasoid berkulit putih, mata biru dan rambut pirang, Australoid yang berkulit hitam, sawo matang, Khoisan, Afrika Selatan. Lantas, ras apa saja yang ada di Indonesia? Macam-macam ras yang ada di Indonesia. Yang pertama, ras Melayu Mongoloid. Ras ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras ini terbagi menjadi 2, yakni Proto-Melayu, suku Batak, Taroja, dan Deutero-Melayu, suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid adalah kulitnya kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat, dan matanya besar. Yang kedua, ras Melansoid atau Melansia. Ras Melansia memiliki ciri-ciri khas hampir sama dengan ras Negoroid, yakni kulit cenderung coklat hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibir tebal, dan tubuhnya tinggi. Di Indonesia, ras ini ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Ras ini adalah orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Ciri utama ras ini adalah memiliki bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ras Asiatik Mongoloid ada di Indonesia karena pengaruh dari bangsa Tiongkok yang menetap di Nusantara. Yang terakhir, ras Kaukasoid. Kelompok ini tersebar di daerah Sumatera Utara seperti Sibulang, Binjai, Medan, Pematang Sinar, Tebing Tinggi, dan Tanjung Bilai. Untuk perseberangan ras ini juga cukup luas di Indonesia karena keturunan orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Mereka memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih, hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung.
Jadi kesimpulan dari materi kami tentang multikulturalisme, suku bangsa, agama, dan ras, yaitu 1. Kemajemukan kebudayaan merupakan ciri yang melekat pada negara bangsa Indonesia dan menjadi faktor pendorong dikembangkan dan diterapkannya model kebijakan masyarakat majemuk karena model itu dapat diharapkan mampu mengikat keanekaragaman yang ada. Yang kedua, upaya menemukan model multikulturalisme Indonesia yang mampu melekat kembali persatuan dan integrasi nasional juga belum berhasil, menunjukkan bahwa unsur mayoritas bukan unsur dominan dalam ekonomi, atau unsur mayoritas justru dominan dalam konteks ekonomi. Yang ketiga, multikulturalisme sebagai pendekatan dan sebagai kebijakan nasional sebagaimana dikemukakan di atas. Multikulturalisme adalah suatu ideologi jalan keluar dari persoalan munculnya kekuatan, integrasi, dan kesadaran nasionalisme suatu bangsa sebagai akibat dari perubahan-perubahan di tingkat global Indonesia. Yang terakhir yaitu alternatif solusi terbaik agar tidak terjebak ke dalam perpecahan, yakni jalan multikulturalisme. Sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 3 model multikulturalisme, yaitu model yang mengedepankan nasionalitas atau nationality. Model ini memandang setiap orang, bukan kolektif, berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model nasionalitas etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para founders. Dan model multikultural etnik yakni yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Baik, sekian dari penjelasan materi kami. Kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.